ibu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu, riwayatnya dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu. Ya, baik. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Dok. Sudah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sejawat semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa untuk yang pertama kalinya dalam webinar YAP Education Series. Nah, webinar YAP Education Series ini merupakan forum diskusi, juga sharing dan update ilmu terkait penyakit mata dengan narasumber guru-guru kita yang tentunya sudah tidak diragukan lagi pengalamannya. Oke, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Anggun Desi yang akan memandu webinar kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai current update of ocular emergencies in daily practice. Nah, menarik sekali topik kita hari ini. Kami telah mengundang dua orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Hartono, spesialis mata konsultan. Beliau adalah dokter subspesialis neurooftalmologi di Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Beliau juga saat ini aktif mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Hari ini beliau akan menyampaikan materi mengenai gawat darurat dalam neurooftalmologi. Kemudian narasumber yang kedua adalah Dr. Rosada Adiarti, spesialis mata. Beliau merupakan staf medis subdivisi pediatrik oftalmologi di Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Nah, Dr. Rosa hari ini akan sharing ilmu mengenai trauma-related disorder and the COVID-19 pandemic. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada ID Wilayah DIY, juga kepada Perdami Cabang DIY atas dukungannya sehingga webinar pada hari ini dapat dilaksanakan. Baik. Kedua narasumber telah hadir bersama kita. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Dr. Hartono. Selamat pagi, Mbak Anggun. Ya, sehat, Dok? Sehat, Dokter? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas waktunya, Dok. Ya. Sudah bergabung bersama YAP Education Series. Terima kasih. Saya sapa juga narasumber kita yang berikutnya, yaitu Dr. Rosada Adiarti. Selamat pagi, Dr. Rosa. Selamat pagi, Dr. Anggun. Ya, sehat, Dokter? Alhamdulillah, sehat. Ya, terima kasih telah bergabung dengan YAP Education Series ya, Dok. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat semuanya. Baik, Dokter, mungkin saya sapa dulu rekan-rekan sejawat yang telah bergabung bersama kita. Sudah ada 386 peserta yang sudah masuk. Selamat pagi rekan-rekan sejawat dokter umum dan senior dokter spesialis mata seluruh Indonesia. Selamat bergabung bersama YAP Education Series. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, sebelum memulai webinar pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu sambutan dari pelaksana tugas Direktur Utama Rumah Sakit Mata Dr. Yap, Dr. Alida Linawati, Magister Kesehatan.
Kepada Dr. Alida, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera. Selamat datang para senior dan teman-teman sejawat sekalian dalam web seminar yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Bapak Ibu yang terhormat, teman sejawat, sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi, maka kami Rumah Sakit Mata Dr. Yap berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam pengembangan ilmu kedokteran, khususnya tentu ilmu penyakit mata. Web seminar ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian program YAP Education Series General Practitioner Session, suatu program strategis yang terus kami kembangkan dan kami optimalkan. Kami berharap dapat menjadi bagian dari proses teman-teman sejawat dalam peningkatan ilmu, pengetahuan untuk bekal mengabdi kepada masyarakat dan berharap tentu ini memiliki manfaat yang cukup besar. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kami Rumah Sakit Mata Dr. Yap akan selalu menyambut dengan baik dan tangan terbuka, tentu saja dengan senang hati, kepada semua pihak, baik kepada teman-teman sejawat dokter, profesi keperawatan, apoteker, maupun tenaga kesehatan lain yang ingin datang dan bersama-sama belajar mengenai penyakit mata. Terima kasih, tidak lupa kami sampaikan kepada pembicara. Pembicara kali ini merupakan narasumber kombinasi yang cukup ideal, senior dan junior, putra dan putri, tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah Dr. Hartono, spesialis mata konsultan, dan Dr. Rosada Adiati, spesialis mata, serta kepada seluruh panitia yang telah mendukung terselenggaranya acara webinar YAP Education Series ini. Selamat mengikuti webinar. Semoga acara berjalan dengan lancar, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi pengabdian teman-teman sejawat. Terima kasih dan tentu saja kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar kali ini masih ada kekurangan-kekurangan, mohon masukan, kritik yang membangun bagi penyempurnaan penyelenggaraan webinar YAP Education Series ini. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Alida atas sambutan dan dukungannya dalam webinar kita kali ini. Bagi rekan-rekan yang nanti ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui fitur chat atau nanti akan kami berikan kesempatan untuk raise hand. Oke, untuk tentunya teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan presentasi dari narasumber kita yang pertama, dari Dr. Hartono, spesialis mata konsultan mengenai gawat darurat dalam neurooftalmologi. Baik, monggo kepada Dr. Hartono, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Sejawat sekalian. Oke, selamat pagi. Ini selamat pagi, semoga kita semua dalam kondisi sehat, berbahagia, sejahtera, dan seterusnya. Kemudian pagi ini, dalam webinar ini saya akan mengajukan sedikit sebagai garis besar saja, gawat darurat dalam neurooftalmologi. Ya. Oke, jadi kita dalam praktek sehari-hari, gawat darurat dalam oftalmologi itu sangat banyak. Ya. Hampir semua penyakit neurooftalmologi itu mengandung gawat darurat, baik itu penglihatan maupun bahkan jiwa.
Ya, jadi sebagai pengantar bahwa gawat darurat dalam neurooftalmologi itu ada gawat darurat penglihatan dan gawat darurat jiwa. Ya, karena neurooftalmologi itu membicarakan tentang masalah-masalah mata yang berkaitan dengan penyakit saraf mata dan juga masalah otak. Maka seperti saya katakan bahwa kegawat darutan tidak hanya mengenai mata tetapi juga mengenai jiwa. Oke. Kemudian dalam menghadapi pasien NO, ya, yang saya lakukan sehari-hari, bahwa dokter harus banyak melakukan tanya jawab. Kadang-kadang saya berulang-ulang menanyakan tentang keluhan, riwayat penyakit, faktor risiko, ya. Kemudian pemeriksaan baik anatomis maupun fungsional. Jadi di sini justru yang menonjol di neurooftalmologi adalah fungsional. Jadi ini memang lebih rumit, ya, karena ini butuh pemahaman pasien untuk bisa diperiksa secara baik. Kemudian verifikasi, kita berulang-ulang tadi. Jadi kita tanya, kita periksa, tanya, periksa. Ya, kalau perlu pemeriksaan khusus, konsultasi. Kemudian tanya jawab sering dilakukan berulang-ulang seperti tadi. Ya, jadi harus telaten. Oke, jadi apa tujuan webinar kali ini dalam bidang saya? Sebenarnya saya ingin mengingatkan pada teman sejawat mengenai perlunya kewaspadaan apabila berjumpa dengan pasien yang dicurigai mengalami kegawatan NO. Nah, jadi ini curiga saja karena biasanya memang dalam praktek dokter umum sehari-hari tentunya ini penyakit-penyakit ini agak kurang dikenal. Demikian pula untuk spesialis penyakit mata mungkin bisa memeriksa sementara, kemudian mungkin merujuknya. Nah, sekarang terhadap kegawatan NO. Ya, jadi sebagian terbesar adalah vaskuler, ya, jadi kelainan-kelainan yang terjadi mendadak. Jadi semua kelainan vaskuler itu tandanya adalah sangat mendadak. Kemudian yang kedua proses intrakranial, non-vaskuler, misalnya tumor, ya, tekanan intrakranial, ya. Kemudian juga radang dan seterusnya, ya, itu biasanya agak lebih pelan. Oke, jadi di sini akan kita bicarakan sebagai contoh saja, karena saya katakan tadi bahwa penyakit NO itu sangat banyak dan hampir semuanya disertai oleh gangguan kegawatan penglihatan dan sebagian kegawatan jiwa. Pertama adalah gangguan penglihatan sementara, yang kedua yang visual obscuration, jadi berkabut berulang itu. Terutama yang paralitik, kemudian terutama yang akusita. Oke, gangguan penglihatan sementara ini kita bisa bagi, ya. Mohon maaf, Ini dokter. transient visual loss, PVL, ya. Jadi ada PVL monokuler, ada PVL binokuler. Mohon maaf, dokter Hartono. Mohon maaf, dokter, suara enggak terkendala sedikit. Mohon panitia bisa fixkan sebentar. Kita tunggu sebentar nih, dok. Ya? Sudah? Bisa dicoba lagi, dok? Ya, sudah. Do you have any history of being treated in the hospital in infected countries? Dicoba lagi, dokter. Sudah, Mas? Masih agak kesek-kesek. Mohon panitia bisa merapat sebentar. Do you have any comorbidities such as diabetes or hypertension or heart disease? No. How about in your family? Mother just has high blood pressure. Baik, sudah bisa dicoba? Sudah? Masih kresek-kresek ya, dok? Ya. Iya. Baik, coba dilanjutkan ya, dok? Ya. Jadi kita tentang transient visual loss. Yang pertama adalah transient visual loss monokuler, jadi mengenai satu mata. Ya. Ya, ini disebut juga amarusis bugak. Ini namanya sangat terkenal. Tapi amarusis bugak itu hanya berlaku untuk yang disebabkan oleh emboli.
Dan memang emboli ini merupakan penyebab yang paling sering. Gejalanya apa? Satu adalah kabur mendadak secara singkat, kemudian membaik lagi. Hanya terjadi satu mata, ya, jadi satu mata aja. Tapi cuma pasien kadang-kadang sulit untuk membedakan di mata kanan atau kiri, ya. Karena dia tidak menutup satu mata. Ya, kemudian juga mungkin pengkaburan hanya satu kali, ya sudah. Paling banyak diderita oleh lanjut. Oke, penyebabnya adalah gangguan vaskuler sementara, transition tadi. Kemudian dari sistem karotis, kita harus ingat bahwa sistem pemberian darah pada otak ada dua, yaitu sistem karotis bagian depan dan sistem vertebrobasilaris bagian belakang. Sistem karotis itu kanan kiri, ya. Jadi pada sistem karotis atau sistem vaskuler otak anterior itu bisa kanan bisa kiri, ya. Sehingga mata yang terkena bisa kanan bisa kiri. Jarang sekali dua-duanya terkena bersama. Paling sering disebabkan oleh emboli dari jantung atau arteria karotis. Emboli akan berjalan ke arteria. Jadi emboli ini berjalan dari arteria karotis, dari jantung ke atas, kemudian ke arteria ophthalmica, kemudian akan ke arteria centralis retinae. Tapi emboli ini akan berhenti tepat di belakang lamina cribrosa. Maka pada adanya sumbatan ini retina tidak mendapatkan darah, penglihatan akan menjadi gelap sementara. Bila sumbatan pecah, pasien akan melihat kembali. Jadi ini sangat sementara. Hanya beberapa menit, ya. Kemudian serangan ini bisa berulang kalau sumber emboli masih ada. Oke, jadi ini TPL monokuler. Sekarang TPL binokuler itu berupa gangguan penglihatan separuh lapang pandangan kanan atau separuh lapang pandangan kiri, ya, atau seluruh lapang pandangan secara mendadak. Ya, jadi bisa seluruh lapang pandang berlangsung sangat singkat, kemudian membaik lagi kalau terbebas dari sumbatan, karena ini penyebabnya juga sumbatan. Ya, juga emboli, terutama emboli. Ya, oke. Jadi penyebabnya adalah tadi sistem vertebrobasilaris, kita masih ingat anatominya. Vertebrobasiler itu nanti akan vertebra, kemudian akan bersatu menjadi basiler, dari basiler akan menuju ke macam-macam, ya, ke batang otak, kemudian ke otak kecil atau cerebrum, kemudian juga ke lobus occipitalis. Ini yang penting bahwa lobus occipitalis ini adalah pusat penglihatan atau pusat pengolahan penglihatan, sedangkan cerebrum adalah pusat koordinasi gerak dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah arteria basilaris. Ya, kemudian salah satu cabangnya adalah arteria cerebri posterior yang ke lobus occipitalis tadi. Nah, lobus occipitalis ini adalah pusat pengolahan penglihatan di otak. Penyebab utama sama dengan TPL monokuler, yaitu emboli. Ya, cuma ini sistemnya lain. Bila terjadi gangguan aliran darah ke lobus occipitalis kanan, akan terjadi gangguan penglihatan pada panorama kiri dan sebaliknya. Karena lobus occipitalis kanan itu untuk panorama kiri, kiri untuk kanan, jadi kontralateral gitu. Apabila terjadi pada kedua lobus occipitalis, maka akan terjadi gangguan penglihatan menyeluruh, jadi gelap. Sementara menyeluruh, kemudian dia akan membaik lagi. Ya, sekali lagi, kalau emboli ini pecah, maka penglihatan akan pulih kembali. Nah, pada TPL binokuler ini perlu dicatat bahwa lobus occipitalis kanan untuk mengelola penglihatan atau panorama kiri, ya, dari lapang pandang temporal mata kiri dan lapang pandang nasal kanan. Ya. Sebaliknya untuk lobus occipital kiri untuk lapang pandang kanan atau temporal mata kanan dan nasal mata kiri. Nah, ini yang jadi masalah bahwa kadang-kadang pasien juga tidak menyadari, kadang-kadang kalau dia melihat atau tidak melihat lapang pandang kanan itu sering dia mengira mata kanan. Kalau dia tidak bisa melihat lapang pandang kiri, dikira mata kiri, karena sekali lagi dia tidak menutup salah satu mata, sehingga tidak mengetahui mata yang mana yang kena, dikira mata yang kena lapang pandangnya itu yang sakit. Oke. Dan catatan yang kedua, pada usia lanjut paling sering disebabkan oleh emboli dari jantung. Seperti tadi sama, ya, emboli jantung.
Saat perjalanan embuli mungkin mengganggu batang otak. Jadi karena dia berjalannya lewat vertebralis, kemudian basilaris, maka kalau basilaris itu kena sebelum dia akhirnya ke cerebri posterior, maka akan terjadi gangguan basilaris, termasuk arteria cerebelli yang ke otak kecil. Ya, di situ. Kalau embuli pecah, maka penglihatan akan segera kembali. Pada orang muda itu biasanya disebabkan spasma arteria cerebri posterior, tapi sangat jarang, kecuali yang kita sering kita jumpai pada pasien, yaitu migren klasik. Ya, migren klasik atau mungkin aura migren, ya, tetapi tanpa sakit kepala. Ini yang paling sering. Tapi kalau yang PPL tadi jarang sekali. Biasanya dia bukan karena spasme tapi karena embuli. Yang kedua adalah gangguan penglihatan permanen mendadak. Jadi sebenarnya ini adalah kelanjutan dari yang pertama tadi. Jadi kalau embuli tidak pecah prinsipnya, maka dia akan permanen. Ya, tergantung dari pecahnya kapan. Kalau pecahnya itu segera, maka transient visual loss. Kalau pecahnya itu lama, kemudian sudah otak atau mata sudah kasep mengalami gangguan permanen, maka meskipun nanti dia pecah, tidak akan kembali lagi. Oke. Jadi paling sering, jadi gangguan penglihatan permanen satu mata paling sering disebabkan oleh oklusi arteria sentralis retinae, sama tadi ya. Sering terjadi pada umur lanjut. Penyebab utama adalah TBL monokuler, yaitu embuli. Hal ini terjadi kalau embuli yang menimbat arteria sentralis retina tidak segera hancur atau hancur, tetapi telat, sehingga retina sudah mengalami gangguan permanen. Retina itu dikatakan hanya mempunyai daya tahan terhadap oklusi sekitar 90 menit. Jika kalau pasien itu datang sudah lebih dari itu, biasanya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bila oklusi kurang dari 90 menit, penglihatan bisa membaik kembali, tetapi dengan defisit penglihatan bervariasi, tentunya tergantung lamanya sumbatan tadi. Kemudian penyebab TBL maupun yang permanen itu bisa juga oleh trombosis, ya, kecuali embuli juga bisa trombosis. Jadi baik TBL yang karena oklusi maupun trombosis ini sebetulnya ini juga membahayakan. Mengapa? Karena ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya stroke otak secara umum. Ya, jadi ini sangat berbahaya. Oke, kita beralih ke gangguan penglihatan dua mata permanen mendadak, yaitu stroke occipital. Jadi stroke occipital yang sudah sering kita kenal. Dan pasien yang dia stroke occipital itu kadang-kadang tidak merasa, hanya merasa penglihatannya itu aneh, ya, aneh. Sehingga pada waktu kadang-kadang stroke-nya itu sedang nyetir atau apa, tiba-tiba dia bingung, ya, kebingungan, mau belok bingung, mau ini bingung, ya. Ya, jadi ini dapat merupakan lanjutan dari TBL binokuler yang suatu ketika menjadi permanen. Jadi karena sumbatannya terlalu lama. Penyebabnya adalah embuli dan trombosis yang tidak segera membaik lagi. Jadi penyebabnya adalah gangguan sistem vertebro basilaris. Nah, pada saat tadi embuli tadi berjalan, sebelum menyebabkan kebutaan, maka mungkin dia akan mengganggu batang otak dan cerebellum. Jadi pada perjalanannya tadi, sehingga pasien merasa semboyongan, merasa lemes, lemah, seperti lumpuh, matanya goyang atau nystagmus yang akan kita bicarakan nanti. Disertai vertigo, ya pusing, ya, jadi semua bergerak gitu. Kadang-kadang mual dan muntah, ya, keringat dingin dan seterusnya, juga banyak sekali gejalanya. Stroke occipital bisa unilateral sesisi, kanan atau kiri, bisa kedua sisi. Bisa secara komplit atau parsial pada masing-masing lobus kanan atau kiri, bisa komplit, bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Oke, sekarang stroke occipital kanan komplit memberi gejala hemianopia homonim kiri, artinya kita belahan lapang pandang kiri kita tidak ada, ya. Hingga ini ada kesulitan-kesulitan pada orang yang kena ini. Artinya bahwa mata kiri tidak bisa melihat sisi temporal, sisi samping, mata kanan tidak bisa melihat sisi nasal. Ya, jadi ini penting sekali, dan kadang-kadang pasien itu ya hanya kebingungan saja mula-mula itu. Kemudian gejala lain mungkin tidak ada sama sekali selama stroke itu tidak meluas ke lobus lain. Ya, sehingga ini murni mata. Ya, sehingga karena gejalanya itu sangat spesifik mata saja, maka sering disebut sebagai silent lobe, ya, lobus tenang gitu. Ya.
Gejalanya tidak banyak. Tapi kalau dia meluas, maka gejalanya adalah komplit dengan gejala neurologis. Oke, sekarang hemianopia humunim kanan tentu sebaliknya ya. Jadi mata kanan tidak bisa melihat sebelah temporal, mata kiri tidak bisa melihat sebelah nasal. Nah, sekarang sebagai catatan lagi, kalau kedua arteri cerebri posterior tersumbat akan mengalami stroke oksipital bilateral dengan gejala kebutaan total. Nah, kebutaan karena stroke oksipital bilateral disebut kebutaan sentral atau kebutaan kortikal atau cerebral. Sebetulnya ada yang mengatakan nerve sentral dan kortikal itu terbatas pada lobus occipitalis atau pusat penglihatan saja. Tetapi kalau dia meluas, maka namanya cerebral. Jadi cerebral itu lalu gejalanya tidak hanya penglihatan, tapi juga gejala neurologis. Nah, kebutaan ini harus dibedakan dengan kebutaan dua mata, misalnya karena atrofi optik bilateral, glaukoma bilateral, retinopati diabetik bilateral, dan lain-lain. Kebutaan sentral atau kortikal ini kadang-kadang disebut sebagai hemianopia humunim. Artinya bahwa ada hemianopia humunim kanan ditambah hemianopia humunim kiri alias buta total. Buta total. Kadang-kadang pasien tidak mengakui adanya kebutaan. Dan disebut denial blindness. Ya, denial blindness atau Anton syndrome, sindrom Anton atau anosoagnosia. Ya. Oke, jadi tadi transient visual loss sama visual loss yang permanen akibat gangguan pemberian darah. Sekarang transient visual obskurasi. Jadi ini adalah pengkabutan berulang-ulang. Jadi berkabut, hilang. Jadi sifatnya sementara, bisa dua mata, bisa satu mata, bisa bergantian. Pengkabutan bisa berlangsung beberapa detik, tetapi dapat berulang-ulang bisa 20-30 kali. Jadi saya sangat sering mendapatkan pasien ini, pada saat diperiksa, tiba-tiba dia mengeluh bahwa matanya berkabut. Kemudian pada waktu saya perimetri, kadang-kadang dia tiba-tiba berkabut, kita harus berhenti sementara. Nah, pengkabutan hanya berlangsung berupa gelapnya penglihatan, seluruh lapang penglihatan, jadi bisa gelap, ya, abu-abu, berkabut. Bisa sebagai kilatan-kilatan cahaya, bisa sebagai postpin. Postpin itu kalau kita mendulek-dulek mata ya, menusuk meraba-raba mata, kadang-kadang ada kilatan-kilatan bulat itu, ada bulatan-bulatan, itu namanya postpin. Kemudian skotoma scintilans, jadi suatu skotom yang seperti bergerak-gerak begitu. Ya, dan lain-lain fenomena ini banyak sekali. Oke, transient obscuration, ya, TPO itu terjadi terutama saat perubahan posisi. Ya, misalnya dari duduk ke berdiri, dari berbaring ke duduk, mungkin gerakan mata, mungkin juga spontan. Ya, hampir mungkin seperti kalau kita terlalu banyak duduk, kemudian berdiri seperti itu kira-kira. Tapi ini bukan karena itu, karena hipotensi postural. Nah, penyebabnya apa? Paling sering adalah ditemukan pada pasien yang mengalami papilledem. Ya, kita bicara papilledem sedikit. Nah, papilledem adalah pembengkakan papil, yaitu bagian nervus opticus yang berada di dinding belakang bola mata, atau pars oculi, artinya bagian ada pada bola mata, yang merupakan kumpulan atau bersatunya serabut-serabut yang berasal dari retina untuk berjalan bersama-sama ke otak. Adanya papilledem dapat dilihat langsung dengan optalmoskop. Ya, bagi dokter umum yang perikil optalmoskop itu sangat membantu. Ya, jadi papil membengkak, menonjol ke depan, dan ada ciri-ciri lain. Ya, tidak perlu saya bicarakan di sini karena waktu. Kemudian papilledem bisa awal sekali, kadang-kadang sangat sulit. Ya, sangat sulit didiagnosis. Yang berkembang penuh. Kemudian ada yang kronik, sebenarnya ada kronik ya, berkembang penuh dan kronik, kemudian akhirnya menjadi atrofi. Akhirnya kempes kalau tidak mendapat perawatan. Obskurasi dapat terjadi sepanjang perjalanan papilledem. Ya, jadi papilledem itu sudah kabur ditambah kekaburan. Ya, bahkan sebelum penglihatan terganggu. Jadi pada papilledem awal sekali bisa juga terjadi pengkabutan berulang. Ya, terjadi karena kenaikan, ya, penyebab papilledem terjadi karena tekanan intrakranial
atau TIK akibat dari meningkatnya atau terbentuknya cairan otak, cairan cerebrospinalis. Tekanan cairan otak akan diteruskan ke segala arah, nah, terutama dia akan ke depan, akan pada papil. Jadi papil itu ada selubungnya sebenarnya belakang. Jadi saraf belakang papil ada selubung, ada rongga, yang rongga tadi bisa diisi cairan dari otak. Kemudian dia mendesak papil, terjadilah hambatan akson, hambatan pembuluh hambatan akson, pembengkakan darah dan seterusnya, sehingga terjadi pembengkakan ujung saraf, papiloidem, dan gangguan penglihatan yang sewaktu-waktu bisa terjadi serangan TPO tadi. Jadi setiap saat bisa serangan-serangan. Ya, penyebab kenaikan TIK bisa karena tumor otak, sehingga ini sangat membahayakan, radang otak, perdarahan otak, sumbatan sistem aliran otak, dan lain-lain yang semuanya membahayakan jiwa. Nah, penyebabnya apa? Ya, penyebab ini, penyebab oskurasi sebenarnya ya. Jadi penglihatan yang sudah kabur ini kalau suatu ketika TIK naik turun, ya, tapi itu selalu lebih tinggi dari normal ya. Jadi naik turun artinya ada penambahan, kenaikan. Maka penglihatan juga akan naik turun, terjadilah obskurasi. Dan penglihatan selalu lebih buruk daripada penglihatan awal yang disebabkan papiloidem murni. Nah, kalau papiloidem tidak segera mendapatkan penanganan yang baik, edemnya sendiri, baik edemnya sendiri maupun penyebab edemnya, maka saraf mata akan mengembis, jadi atrofi, tinggal selubungnya saja, tinggal selongsongnya saja. Sehingga menyebabkan kebutaan, di samping itu tentu juga mengancam jiwa. Catatan khusus untuk tumor intrakranial. Kalau tumor berada supratentorial, jadi mungkin sekalian masih ingat anatominya ya. Misalnya tumor lobus frontalis, biasanya langsung mendesak saraf mata, sehingga terjadi atrofi optik langsung, jadi tanpa melewati edem. Kalau tumornya berada intratentorial, jadi tentorium itu adalah yang membatasi fossa cranii media dan anterior dengan fossa cranii posterior. Kalau tumor berada intratentorial, maka tumor akan lebih mudah membentuk cairan cerebrospinalis, sehingga terjadi hidrosefalus non-komunikan, artinya terbentuk ya, dan terjadi kenaikan TIK dan papiloidem. Nah, ini biasanya tumornya adalah tumor cerebellum dan tumor batang otak. Nah, jadi penting pada anak-anak, tumor intrakranial yang sering terjadi adalah terjadi di daerah intratentorial. Ya, misalnya tumor cerebellum dan batang otak. Yang keempat, strabismus atau juling. Jadi saya kira juling sudah sangat dikenal. Tapi juling-juling yang dikenal, yang julingnya itu jangka lama, yang sudah dialami dalam waktu yang lama, tidak ada apa-apa kecuali juling saja, itu biasanya adalah juling non-paralitik. Ya, kita punya juling paralitik dan juling non-paralitik. Ya, jadi juling non-paralitik itu tidak disebabkan oleh kelumpuhan saraf atau otot penggerak, tetapi karena gangguan koordinasi gerak mata. Nah, gangguan koordinasi juga sebabnya macam-macam. Misalnya gangguan penglihatan sejak kecil, meyop yang tidak imbang, kemudian juga memang ada masalah-masalah konvergensi dan seterusnya, jadi banyak sekali. Nah, juling non paralitik biasanya tidak mengancam jiwa, tetapi kemudian juga mengganggu di dalam penglihatan mata yang juling tadi. Nah, sekarang yang juling paralitik, jadi karena kelumpuhannya apa? Tentu kelumpuhan pada saraf mata, pada otot mata, mungkin juga pada bagian di otak supra, jadi bagian-bagian yang paling atas. Cuma yang paling sering juling paralitik disebabkan oleh gangguan saraf penggerak mata. Nah, gejala juling paralitik adalah diplopia atau double vision, penglihatan ganda. Juling paralitik dengan membahayakan jiwa, tapi juga tidak membahayakan jiwa tergantung penyebabnya. Nah, ini juling paralitik. Penyebab yang paling sering adalah, ya, ini penting sekali karena ini banyak sekali yang datang ke kita, terutama pada umur lanjut. Pada umur lanjut paling sering disebabkan oleh gangguan mikrovaskuler. Ya, jadi pada pasa nervorum, jadi saraf-saraf mikro yang memberi saraf pada nervus penggerak mata tadi, yaitu nervus 3, nervus cranialis 3 atau oculomotoris, nomor 6 atau abdusen, dan nomor 4 atau trochlearis.
Kalau hanya salah satu saraf mata penggerak yang terkena, misalnya hanya 3 saja, 4 saja, atau 6 saja salah satu, atau monoparesis, pada dewasa atau umur lanjut, paling sering disebabkan karena gangguan mikrovaskuler. Ya, jadi mikrovaskuler. Nah, sekarang ini harus betul-betul diingat betul. Kalau ada orang tua, tiba-tiba juling, pagi hari, waktu bangun tidur, setelah bangun tahu-tahu kalau lihat double atau apa, ya tergantung mana yang terkena. Semua harus dicatat, kalau nervus 3 yang kena, maka kelopaknya itu menutup sehingga pasien tidak mengeluh double. Kalau 4 dan 6 langsung mengeluh double. Faktor risiko untuk gangguan mikrovaskuler adalah 1, diabetes mellitus, hipertensi, hiperlipidemi, hiperkolesterolemi, hiperviskositas darah, aterosklerosis, atau kadang-kadang juga arteriosklerosis juga bisa. Ya, yang terakhir merokok, ini pada laki-laki aja. Nah, semua ini disebut sebagai risiko vaskulopati. Ini satu paket. Sulit paralitik yang terjadi pada bayi dan anak-anak, nah, ini mungkin membahayakan pada orang tua tadi atau di umur lanjut, biasanya karena mikrovaskuler, dan ini bisa sembuh sendiri kadang-kadang 1 bulan atau sampai 4 bulan bisa membaik. Tapi kalau tidak membaik, ya biasanya ada sisa-sisa permanen. Jadi juling paralitik daripada bayi dan anak-anak itu harus waspada karena bisa disebabkan oleh tumor otak, biasanya batang otak, atau tumor yang mendesak batang otak, ya cerebellum tadi. Ya, bisa terjadi itu karena ada, ya karena nuklus-nuklusnya itu di batang otak, ya, cerebellum bisa mendesak batang otak. Biasanya terjadi lebih pelan, mungkin juga disertai gejala kenaikan TIK, papilledem, atau gejala neurologis yang lain. Jadi gejala kenaikan tekanan intrakranial itu bisa sakit kepala, mual, muntah, dan seterusnya. Nah, juling paralitik yang terjadi pada remaja paling sering adalah karena trauma. Nah, jadi ini yang istimewa bahwa trauma kepala itu paling sering mengenai nervus 4. Mengapa? Karena dia jalannya sangat unik. Dia berjalan dari punggung batang otak, kemudian dia ke depan lewat tentorium. Nah, di sini pada saat ada trauma maka terjadi tekanan atau pukulan pada tentorium cerebelli, ya, tentorium cerebelli, sehingga terjadilah kelumpuhan nervus 4. Tandanya sangat khas itu, juga kalau lihat bawah itu dia double, lihat atas tidak, sehingga dia biasanya akan takut turun tangga. Trauma kepala tertutup itu disebut juga closed head trauma. Ya. Nah, kenaikan TIK sekarang misalnya pada tumor otak, kecuali papilledem juga sering sertai juling dapatan karena teregangnya nervus 6. Ya, jadi nervus 6 itu peka pada tumor intrakranial, tumor otak atau kenaikan TIK. Mengapa? Karena dia jalannya juga panjang dari belakang sampai ke depan. Nah, nervus 6 itu gampang teregang, teregang, ya, sehingga kalau penambahan volume otak maka dia teregang. Catatan, paresis nervus 3, oculomotorius mendadak yang disertai melebarnya pupil atau midriasis. Jadi kalau tadi tidak disertai pupil, biasanya mikrovaskuler. Tapi kalau pupilnya juga melebar, maka awas, itu bisa disebabkan karena aneurisma. Ya, aneurisma pembuluh darah di dasar kranium. Dan aneurisma itu bila pecah, maka akan jadi sakit kepala luar biasa, bahkan sampai koma dan kematian. Nah, paresis beberapa saraf penggerak bola mata bersama-sama itu juga sangat berbahaya karena mungkin disebabkan oleh suatu tumor yang besar, mungkin suatu perdarahan yang besar, mungkin suatu masalah-masalah infeksi umum dan seterusnya, ya, misalnya sindrom Guillain-Barré misalnya. Nah, kelumpuhan saraf penggerak mata bersama dengan saraf kranial yang lain, misalnya saraf 7, saraf 8, 9, ya, itu juga sangat berbahaya, termasuk saraf 1 hidung, ya, sangat berbahaya karena juga bisa membahayakan jiwa. Nah, proses-proses ini bisa terjadi pada segala umur. Sekarang yang terakhir adalah nystagmus. Jadi nystagmus adalah gerak mata yang tidak disadari, involunter, tetapi ritmis, berirama. Nah, kalau orang itu buta, kadang-kadang matanya juga bergoyang-goyang atau bergerak-gerak, tapi gerakannya itu kemana-mana. Itu namanya adalah wandering, ya, atau nystagmuid. Kalau penari-penari yang bisa mengocakkan mata itu namanya jiggling. Nah, di sini ada nystagmus congenita dan juga ada nystagmus acquisita. Ya.
Ya, jadi yang berbahaya nanti ada nistagmus yang akuisita. Nistagmus kongenital sekali lagi juga terjadi sejak bayi, saat bayi mulai ada usaha fiksasi. Jadi sangat awal sudah terjadi nistagmus. Jadi sejak masa bayi. Biasanya tidak boleh gangguan penglihatan yang terjadi sejak bayi. Jadi kalau bayi itu berusaha memfiksasi, tetapi ada gangguan penglihatan, maka fiksasi itu gagal. Ya, fiksasi gagal sehingga dia bergoyang-goyang. Ya. Jadi selalu misalnya melihat benda di depannya dia goyang. Jadi makin dia metenteng begitu makin goyang. Nah, penyebab gangguan penglihatan diri apa? Satu adalah albino okuler, atau bule mata, albino okulokutaneus, bule mata dan bule kulit atau bule total, aniridi, mikroptalmus, katra kongenital, atrofi optik kongenital dan lain-lain. Ya, nistagmus kongenital itu ada yang disebabkan juga oleh koordinasi, sebenarnya tidak hanya karena gangguan penglihatan tapi karena koordinasi di otak. Itu namanya nistagmus yang tipenya bukan karena okuler, ya, tetapi tipe yang lain, ya, jadi tipe yang sentral atau tipe motorik. Jadi nistagmus kongenital tidak membahayakan jiwa, tetapi mengganggu penglihatan dan akan mengganggu proses belajar dan dalam perjalanan karier, ya, jadi karena terbatasnya karier yang bisa dijalani atau diidamkan. Nistagmus akuisita, jadi nistagmus akuisita itu dapatan, ya, dapatan. Ini sebabkan, jadi terjadi mendadak biasanya, ya. Disebabkan kecuali karena tumor, itu biasanya pelan-pelan, tapi banyak yang mendadak. Trauma kapitis, benturan pada alat keseimbangan, terutama pada remaja. Ya, jika ada nistagmus vestibuler, alat vestibuler kena. Tumor, misalnya pada batang otak dan cerebellum, terutama pada anak-anak, seperti diterangkan di depan tadi. Kemudian gangguan vaskuler di batang otak, itu biasanya pada umur lanjut, ya, jadi bagian dari stroke. Kemudian infeksi telinga dalam. Ya, gejala dan tanda nistagmus akuisita. Jadi nistagmus akuisita memperlihatkan gejala dan tanda yang lebih berat dibanding nistagmus kongenital. Karena ada gejala-gejala lain selain mata goyang saja. Kalau kongenital hanya goyang sama kabur sudah. Kalau ini kompleks. Nistagmus akuisita kedapatan paling sering disebabkan oleh gangguan alat vestibuler atau keseimbangan dan dipusat di batang otak, sehingga nanti ada vestibuler sentral dan perifer. Tapi juga ada nistagmus di tempat-tempat lain, di bagian otak yang lain, karena gerak mata itu pengaturannya sangat luar biasa, diatur oleh cerebellum, oleh alat keseimbangan, oleh mata sendiri, oleh otak, oleh batang otak. Itu terlalu banyak yang ikut mengatur mata ini. Nistagmus vestibuler perifer memiliki gejala yang lebih berat daripada nistagmus vestibuler sentral. Gejala nistagmus akuisita yang terpenting adalah mata goyang atau nistagmus. Biasanya ada gerak lambat, jadi misalnya lambat ke kiri, kemudian ada cepat ke kanan, kiri cepat ke kanan. Nah, pada waktu ada gerakan itulah terjadi vertigo atau pusing. Ya, pusing, ya, orang awam pusing itu biasanya sakit kepala, itu pusing itu sebenarnya rasa berputar. Jadi kalau ada perasaan berputar, maka kalau mata itu membuka mata, maka panorama yang berputar. Kalau mata tertutup, maka badan kita yang terasa berputar. Ya, seirama dengan gerakan mata. Sempoyongan, sakit kepala, mual, muntah. Kemudian juga pada waktu diperiksa ada sifat-sifat nistagmus khusus, tapi ini adalah gejala, tandanya masih banyak lagi. Nah, kemudian juga ditambah gejala lain dari gangguan otak, karena nistagmus akuisita sering merupakan bagian dari gangguan sistem saraf pusat, misalnya tumor di mana-mana itu bisa ada. Ya, itu. Perlu dicatat bahwa ada bentuk nistagmus akuisita yang sangat khas, yang tidak mengancam jiwa, yang disebabkan oleh gangguan kristal-kristal alat keseimbangan. Jadi namanya kupulolithiasis, masih ingat teman sejawat. Jadi pada alat keseimbangan. Nah, nistagmus ini biasanya mulai dalam beberapa hari atau minggu, ya biasanya beberapa minggu ya, dapat dipercepat dengan latihan-latihan. Ya, nistagmus, tanda objektifnya, dan vertigo itu sebagai subjektif, jadi nistagmus itu yang kita lihat, sedangkan vertigo yang dirasakan oleh pasien. Itu lebih berat pada posisi kepala tertentu. Ya, nistagmus ini bisa kambuh. Jadi kalau kita posisi tertentu itu luar biasa goyangnya atau berputarnya, kita berpindah posisi maka membaik.
Nah, nystagmus demikian disebut sebagai vertigonya itu sebagai BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. Yang sedang nystagmusnya ya namanya BPPN, benign paroxysmal positional nystagmus. Oke, terakhir pada bentuk nystagmus dapatan yang lain, kalau goyangan mata pendek-pendek dan cepat, maka pasien merasakan objek itu meloncat-loncat, bisa kanan kiri, atas bawah, atau arah yang lain, kita sebut sebagai osilopsia. Jadi ini frekuensinya besar, kemudian amplitudenya kecil. Ya, oke. Saya kira itu saja ya. Oke. Jadi saya kira itu yang bisa saya berikan pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Hartono atas penjelasannya yang lugas dan menarik. Mungkin sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, mungkin dokter bisa diceritakan sedikit dok pengalamannya terkait dengan penanganan kegawat daruratan di neurooftalmologi selama di Rumah Sakit Mata Dr. Yap, mungkin yang sering ditemui atau kasus-kasus yang paling sering terjadi, mungkin bisa di-share sedikit dok pengalamannya dok. Ya, jadi transient visual loss itu biasanya hanya riwayat ya, karena kita nggak bisa meriksa. Jadi di sini ada pemeriksaan penunjang untuk diagnosis transient visual loss, TVL, monokuler dan binokuler. Jadi ini hanya kita waspada bahwa orang harus biasanya dia mengeluh pernah ini, pernah itu, pernah. Oh saya dulu pernah seperti ini. Jadi dia ketakutan biasanya. Lalu ke dokter mungkin kemudian juga belum mendapatkan keterangan yang cukup, lalu biasanya ke saya. Itu memang kita sebagai dokter mata dalam bidang neuroftalmologi banyak sekali bicara, banyak bicara untuk pasien, banyak menerangkan. Kadang-kadang harus pakai gambar-gambar anatomi, jadi supaya pasien itu betul-betul jelas. Tapi ya itu bahwa kita bisa karena ini akhirnya ada untuk menghindari, jangan sampai nanti bisa terjadi stroke sungguhan. Ya, jangan sampai terjadi stroke sungguhan. Jadi faktor risikonya kita terangkan. Kemudian juga pada transient visual loss tadi apakah ada defisit atau tidak, seberapa lama dia tersumbat ya. Itu kita melakukan perimetri. Kemudian juga melakukan pemeriksaan buta warna misalnya kontras dan seterusnya, jika pasien bisa kita tanya apakah ada sesuatu yang meredup penglihatannya dan seterusnya. Kemudian juga kita beritahu bahwa ini berasal dari jantung terutama atau dari pembuluh darah besar, sehingga pasien ya kita rujuk ke jantung, Ya nanti di sana akan ditangani. Kemudian kita tetap harus mengontrol pasien. Dalam arti kalau pasien ada gejala lagi, segera datang kepada kita untuk kita periksa ulang. Ya, jadi begitu seterusnya. Jadi jangan sampai pasien itu kita lepaskan begitu saja. Perkara pasien nggak kontrol itu nggak masalah. Saya selalu mengatakan bahwa nggak kontrol saya nggak masalah, kemana saja boleh, tapi tolong kalau ada serangan segera kontrol. Kemudian ada pertanyaan kedua, pada kasus TPL dalam 90 menit itu tata laksana awal apa yang dapat dilakukan untuk mencegah menjadi permanen? Ya, itu biasanya ya sebenarnya kita untuk ini adalah bagiannya ahli retina ya. Jadi ahli retina. Cuma nanti kelanjutannya adalah masalah NO. Biasanya dilakukan ya seperti standar ya. Satu dia dilakukan penekanan, kemudian kadang-kadang juga bisa dilakukan dengan parasentesis, mengurangi volume humor aqueous, ya dan seterusnya. Kadang-kadang juga mungkin siapa tahu diberikan pengencer darah dan seterusnya. Jadi ini bisa dilakukan oleh ahli retina. Tapi sayangnya bahwa hampir semua pasien datang itu sudah permanen. Bahkan pada waktu datang itu tidak hanya permanen, tapi waktu datang sudah masa lalu, sudah sebulan yang lalu, sehingga mata itu korneanya sudah kembali normal, pembuluh darahnya sudah normal. Ya, kalau dia masih 1 minggu atau berapa, maka retina masih utuh, menyeluruh, putih, memucat, ada keabu-abuan, kemudian di situ mungkin masih ada sisa-sisa embuli yang terlepas. Kemudian juga ada jari red spot ya, karena koroidnya tampak akibat dari background atau ya background retina yang lebih pucat tadi. Ya, tapi sekali lagi bahwa biasanya adalah
sudah telat. Tapi meskipun telat, kita tidak kehilangan akal, tetap memberikan nasihat, ya, tetap mengirim pasien ini ke ahli jantung. Ya, jadi jangan sampai nanti terjadi stroke sungguhan yang lebih luas, atau stroke atau emboli pada mata satunya. Ya, jadi begitu saya kira. Jadi kita tetap harus mengawasi pasien sambil memberikan konsultasi atau merefer pasien ke sejawat yang lebih kompeten. Ya, baik dok. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Karmila. Ada kasus anak setelah bermain gadget lama terjadi estropia atau juli ke dalam. Oh ya. Ya, saya bacanya. Ya. Jadi ada kasus anak setelah bermain gadget lama terjadi estropia juli ke dalam. Mekanisme apa yang terjadi? Ya, spasme akomodasi. Berapa lama ini akan berlangsung? Ya, selama gadgetnya dibuang ya mungkin akan hilang sendiri. Ya, diberi nasihat. Ya. Ini karena spasme, paling banyak memang itu esotropia akibat spasme. Apalagi kalau dia ada hipermetrop. Bagaimana penanganannya, nasihat aja. Edukasinya nasihat. Jadi itu orang tuanya biasanya harus kita beritahu karena memang sekarang era informasi itu yang paling menderita adalah mata. Ya, mata paling menderita, tapi juga makin dimanjakan, tapi makin menderita. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterima. Jadi ini karena spasmus akomodasi itu banyak sekali. Kadang-kadang kita mengira ini kelumpuhan nervus 6 bilateral. Ini karena mata ke hidung, tetapi kalau kita gerakkan ke samping bebas. Jadi ke samping bebas. Karena spasme itu sebetulnya mekanisme supranuklir. Jadi kalau gangguannya itu nuklir atau infranuklir, maka kalau dia lumpuh sulit kita gerakkan. Tapi kalau lumpuhnya atau spasmenya supranuklir, dia kelihatannya lumpuh tapi bisa bergerak ke lain arah. Dia dipergensi sulit, tapi gerak-gerak lain nggak masalah. Ya, jadi kalau dipergensi lihat jauh agak sulit. Ya, sekarang ada dari sejarah Dr. Kamila. Jadi penanganan nistagmus kongenital pada pasien dewasa yang telah bekerja, misalnya seorang guru, ya karena nistagmus itu kongenital sudah tua, ya nggak ada apa-apa, karena dia sudah habituasi atau sudah terbiasa dengan nistagmusnya. Kecuali kalau dia malu, ya tapi ini sulit penanganannya. Bisa dijadikan diberi penenang baklopin misalnya, tapi juga nggak efektif. Ya, kadang-kadang malah teler, nistagmusnya tetap akan terus. Nah, pasien yang kena nistagmus seperti ini biasanya, ya, karena dia seorang guru mungkin penglihatannya cukup baik. Ya, penglihatannya cukup baik, sangat mungkin nistagmusnya adalah bukan tipe okuler atau tipe sensorik, tapi tipe motorik karena pengendalian. Jadi pada pasien ini biasanya khususnya bagus, ya misalnya 6/15, ya mungkin paling rendah 6/20, kadang-kadang hampir 6/9, ya. Dan kalau dia tidak ada kongenital buta warna, maka dia tidak buta warna. Ya. Jadi dia khususnya turun akibat nistagmusnya. Tapi kalau yang karena mata tadi, dia nistagmus akibat bisusnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini dia sudah seorang guru mungkin yang malu dengan murid-muridnya, ya. Tapi bicara aja apa adanya bahwa saya kena begini, saya kalau lihat harus miring-miring, ya supaya ada null point atau neutral zone, ya. Dengan memiring-miringkan kepala itu atau memposisikan kepala, maka dia bisa goyangnya bisa diperlambat atau bisa diperkecil frekuensi maupun amplitudonya, sehingga dia bisa melihat lebih jelas. Oke, saya kira itu. Jadi nggak perlu pengobatan, saya kira nasihat aja cukup. Tapi kalau mau operasi, kalau yang ahli silahkan, memang dilakukan operasi, diberikan null zone tadi atau zona nol atau zona netral tadi. Ya, terima kasih dokter. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan bagaimana cara membedakan TVL yang muncul saat perubahan posisi dari duduk ke berdiri karena etiologi suspek papil edem dengan hipotensi postural. Ini terkait dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama ya dok, ya. Karena fasilitas yang terbatas. Nah, bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan? Ya, jadi kalau postural itu memang ada jadi ada riwayat pemakaian obat antihipertensi berlebihan, kemudian juga mungkin anemi,
atau mungkin juga memang keseimbangan simpatis parasimpatis yang kurang bagus, sehingga tonusnya kadang-kadang sulit untuk dikendalikan, tonus pembuluh darah. Ya, jadi itu kalau postural itu saya kira riwayatnya lama ya, riwayatnya sangat lama, dan memang begitu lalu upacara suruh berdiri lama, kemudian dia jatuh ya, jadi gotongan dan lain-lain. Saya aja sering begitu, kalau saya di perpustakaan baca-baca sambil delosor gitu, begitu berdiri perpet-perpet itu delosor lagi, baru goyang-goyang kepala dan goyang-goyang badan, kemudian saya bisa berdiri. Tapi kalau itu obskurasi itu papiludin, jadi harus ada gejala papiludin. Tadi belum saya berikan ya, jadi ada sakit kepala, mual, muntah, sempoyongan, ya. Kemudian tergantung penyebabnya, masih ada gejala-gejala yang lain. Jadi itu adalah mengenai transient visual loss, bedanya dengan postural hypotension. Jadi kalau obskurasi ya pada saat kehidupan masa kini, tapi kalau yang postural mungkin sudah berulang-ulang kena. Dan pasiennya tahu biasanya. Ya. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Dr. Jimmy Fran. Pada pasien head injury yang tidak sadar, apakah pada pasien head injury yang tidak sadar, dok, apakah cara yang dapat kita lakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gangguan nervus mata pada pasien tersebut? Ya, oke. Jadi kalau itu injury ya segera bawa ke rumah sakit ya. Saya kira nggak usah diperiksa-periksa terlalu lama. Baru nanti di rumah sakit aja biar nanti ditentukan. Nah, kemudian peran dokter mata, tentu ini perannya dokter macam-macam ya, dari dokter bedah, dokter ya UGD dan seterusnya. Tapi bagi kita ya, kalau ada injury ya segera ke rumah sakit. Jangan diperiksa-periksa macam-macam, asal membawa ke rumah sakitnya secara benar. Misalnya kalau tidak ada trauma leher ya mungkin lebih enak. Tapi kalau ada trauma leher itu harus hati-hati betul. Cuma nanti kalau sudah di rumah sakit tentu mata ikut berperan. Yaitu satu tentang tentunya gerak mata, ya mungkin sejauh masih ingat mungkin dilakukan dual fenomen, apakah jalur batang otak masih baik enggak antara alat vestibuler dengan gerak mata, ya. Tapi awas kalau ada trauma di leher nggak boleh di dual fenomen. Kemudian ya pasien dia di GCS, apakah dia masih bisa menjawab pertanyaan dan seterusnya, pokoknya GCS lah. Kemudian kalau pasien itu sudah tidak sadar betul, maka mata itu biasanya ada gerak bola mata misalnya kemana-mana, gerak yang tidak beraturan. Kemudian juga indikatornya adalah pupil, apakah pupilnya lebar, apakah pupilnya mengecil, apakah dan seterusnya. Jadi pupil itu merupakan indikator untuk kesehatan otak. Jadi orang-orang yang dalam kondisi koma itu pupilnya harus diperiksa. Ya. Saya dulu waktu masih aktif di Sarsito sering diminta itu. Bahkan saya punya pengalaman bahwa ada seorang yang koma begitu sudah mau dilakukan sesuatu, maaf ya dicabut, tapi saya nanti dulu ternyata suatu ketika bisa membaik, alhamdulillah. Itu hanya pengalaman yang pernah terjadi tapi sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi bahwa mata merupakan indikator kesehatan otak, indikator kesehatan retina, indikator emosi, ya. Sehingga mengapa mata sebagai jendela tubuh. Ya, tapi prinsipnya bahwa pemeriksaannya adalah pemeriksaan gerak mata dan pemeriksaan pupil, itu yang sangat penting. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, dok, menanggapi pertanyaan dokter Ulfa di kasus TVL monokuler sebelumnya, itu dalam 90 menit, apakah yang dapat dilakukan di unit gawat darurat, dok? Ya, kalau ini sudah 90 menit, sebetulnya tidak bisa dilakukan apa-apa. Sebetulnya secara teori ya, tapi kita nggak tahu ya, karena kita manusia terbatas. Secara teori, kekuatan atau daya tahan sel ganglion di retina itu hanya 90 menit. Ya, 90 menit, sehingga setelah itu maka dia segera luluh. Jadi sarafnya mati, ganglionnya mati, kemudian ujung sarafnya mati. Jadi gini ya, jadi pada oklusi arteria centralis retinae itu yang kena adalah lapisan retina bagian dalam. Itu terutama adalah sel ganglion. Nah, kalau sel ganglion itu kena oklusi atau kena iskemi,
Dalam waktu dekat dia mati. Nah sekarang yang kedua, kalau ada ablasi, retina bagian luar itu diberi vaskularisasi dari koroid, ya lewat rembesan dari situ, ya rembesan nutrisinya dari sana. Sehingga kalau ada ablasi itu juga terjadi kebutaan, tapi sel-sel masih hidup, sel-selnya masih hidup. Tapi waktu diablasi kebutaan, tapi masih bisa ada persepsi, minimal gelap terang itu masih ada. Sehingga kalau ditempel lagi, maka sel-sel masih bisa hidup kembali. Ya, meskipun maaf hidupnya mungkin merana gitu. Ini artinya tidak bisa pulih seperti semua. Tapi bisa bisa lebih baik prognosisnya daripada oklusi arteria centralis retinae. Ya. Baik, dokter. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Terkait dengan BPPV, apakah manajemen BPPV seperti Epley manuver dapat membantu dalam manajemennya, ataukah ada manajemen khusus, Dok? Ya memang ya BPPV ya kalau bisa latihan. Ya. Kadang-kadang nggak latihan pun juga membaik sendiri. Karena bagaimanapun setiap saat mata kita bergoyang-goyang terus ya. Jadi itu sehingga dari pengalaman saya dari pasien-pasien itu sering seperti itu juga saya tanya latihan nggak ya enggak. Tapi bagi sejawat-sejawat dari neuro biasanya diberikan obat-obat tertentu, kita juga sering memberikan obat itu. Tapi kalau itu kita mendapatkan sebagai dokter mata, kalau kita ragu-ragu ya kita serahkan aja ke sejawat neurologi itu, saya kira lebih aman. Jadi ini kalau BPP-nya itu menghilang ya BPP-nya menghilang karena sebetulnya vertigo itu adalah adiknya nystagmus. Jadi objektif adalah nystagmus, subjektifnya adalah vertigo. Jadi manajemen khusus saya kira tidak ada, ya hanya itu latihan, terutama latihan. Kemudian mungkin obat-obat penenang atau mungkin antihistamin atau apa bisa diberikan, tapi saya nggak tahu pasti obat apa yang bisa diberikan. Biasanya pakai vertigo misalnya itu juga bisa. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hartono atas penjelasannya yang lugas. Nanti jika rekan-rekan ada pertanyaan yang ingin diajukan bisa tetap bertanya melalui chat. Nanti akan kita bacakan kembali jika di akhir sesi masih ada waktu. Baik, terima kasih Dr. Hartono. Kita lanjutkan ke materi yang kedua dari Dr. Rosada Adiarti, spesialis mata, mengenai trauma related disorder and the COVID-19 pandemic. Baik, Dr. Rosa, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Saya coba screen. Iya. Oke, sudah tampak? Ya. Kali ini kita akan sharing sedikit terkait trauma mata, terutama di era pandemi COVID seperti ini ya. Oke, untuk trauma mata, bisa di slideshow dulu mungkin, Dok? Benar. Baik, sambil menunggu Dr. Rosa untuk slideshow, bagi rekan-rekan yang hari ini mengikuti webinar YAP Education Series, sebentar lagi kami akan membagikan link untuk presensi, nanti bisa diisi untuk syarat mendapatkan sertifikat. Kemudian nanti jika ada pertanyaan yang
tidak bisa terjawab pada sesi ini akan kami berikan jawabannya melalui grup Telegram. Oke, baik, sudah bisa ya, Dok? Silakan, Dr. Rosa. Bentar. Oke. Ya, terkait trauma, kita ada jenis-jenis trauma. Ada mulai dari trauma tumpul, trauma tajam, trauma kimia, dan trauma fisik. Ini semua dibedakan berdasarkan dari penyebabnya, penyebab traumanya. Nah, kita akan mulai, apa sih yang bisa dilakukan saat terjadi, kita dokter menerima pasien dengan trauma mata. Nah, kita harus melakukan anamnesis menyeluruh terkait kejadian trauma. Kejadian trauma mulai dari kapan kejadiannya karena sebabnya apa yang dirasakan oleh pasien, baik untuk di matanya ataupun sistemiknya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan oftalmologis, mulai dari visus, kondisi palpebra, kondisi konjungtiva, kondisi kornea, kondisi pupil, kondisi lensa, kondisi retina kalau bisa menggunakan oftalmoskop, kemudian kondisi gerak bola matanya seperti apa, sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kemudian tidak hanya untuk kondisi matanya, kalau untuk trauma mata kita harus memastikan untuk sekitar kondisi dinding bola mata. Kita bisa meraba apakah ada kelainan atau tidak. Dan kita nantinya akan memerlukan harus memikirkan apakah memerlukan pemeriksaan penunjang. Nah, yang harus dipahami terutama untuk kondisi kasus trauma mata adalah anatominya. Kalau kita mengetahui anatomi mata, insya Allah nantinya bisa mengetahui ini kondisinya, kelainannya di mana, sehingga nantinya apabila harus sebagai dokter umum harus mengkonsulkan ke dokter spesialis mata, kondisinya sudah tepat. Nah, untuk anatomi mata pasti sudah di luar kepala ya, mulai dari kondisi kelopak mata, kemudian kita harus mengetahui adanya saluran air mata, kemudian kalau tadi bagian kornea, bagian iris, nanti lensa, bagian retina. Nah, semua harus bisa kita evaluasi. Nah, untuk trauma tumpul, yang paling sering terjadi berupa laserasi palpebra. Bisa di atas, bisa di bawah, dan kita harus ingat, pada palpebra ada saluran air mata. Saluran air mata di sini ada punktumnya, kemudian kalau dia luka robeknya di sekitar hampir di kantus medialis, pasti nantinya kita harus curiga apakah terjadi yang namanya avulsi kanalis lacrimalis atau terputusnya saluran air mata. Kemudian yang kedua, ini yang paling sering juga adalah subconjunctival bleeding. Subconjunctival bleeding ini, ya dia adanya perdarahan di bawah lapisan konjungtiva. Dia biasanya kalau ada hanya subconjunctival bleeding, kadang-kadang pasiennya tidak merasakan gejala apapun. Justru yang melihat adalah orang lain yang tahu, loh kok matanya merah, padahal sebenarnya penderitanya sendiri tidak merasakan apa-apa. Pada subconjunctival bleeding seperti ini, nantinya bisa terserap sendiri oleh tubuh, memang membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan tergantung dari berat ringannya subconjunctival bleeding. Yang ketiga, abrasi kornea. Jadi korneanya kalau dilihat permukaannya tidak rata. Nah, paling sering juga kalau trauma tumpulnya lebih keras, bisa terjadi yang namanya hifema. Hifema bisa kita lihat dari adanya
seperti earthroot level di dalam COA berupa biasanya garis lurus. Kalau seandainya dia tidak diffuse, mungkin lebih mudah tampak atau bisa dikenali. Tetapi kalau dia diffuse, jadi semua COA ini hanya warnanya merah, sehingga bayangan irisnya tidak tampak. Nah, pada kasus hifema seperti ini yang harus dilakukan untuk penanganan pertama adalah bed rest total. Bed rest total dengan kepala lebih tinggi, kurang lebihnya setengah duduk atau 30 sampai 45 derajat. Jadi dia darahnya akan terkumpul di bawah, kemudian bisa diberikan cycloplegic supaya menghindari adanya penempelan atau sinekia, dan juga untuk mengistirahatkan iris. Dia juga bisa berfungsi sebagai mengurangi rasa nyeri pada hifema. Kemudian pada hifema selain bed rest dikasih cycloplegic, selama korneanya bening, tidak ada erosi, bisa diberikan obat-obatan steroid untuk mengurangi peradangan yang ada di dalam mata, dan juga dapat diberikan agen untuk pembekuan darah. Biasanya bisa kita berikan asam tranexamat. Nah, hifema ini, pada hifema yang sudah mulai terresorpsi, kita tetap harus memberikan edukasi kepada pasien bahwa resiko rebleeding pada hifema sangat mungkin terjadi kurang lebihnya pada hari kelima. Sehingga ya pasien memang benar-benar harus bed rest sampai masa kritisnya terlewati. Nah, kemudian yang bisa terjadi lagi adalah iridodialisis. Iridodialisis itu lepasnya iris dari pangkalnya, sehingga tampak seolah-olah ada dua pupil, padahal sebenarnya pupilnya yang asli adalah ini. Ini adalah lepasnya iris yang harusnya dia nempelnya di pangkal sebelah atas, dia jadi melorot istilahnya gitu. Nah, ini juga bisa terjadi tidak hanya di superior, bisa di temporal, bisa di nasal, ataupun di inferior, tergantung dari jejak traumanya. Kemudian bisa juga terjadi luksasi atau subluksasi lensa. Biasanya pasien juga tiba-tiba mengeluhkan pandangannya kabur. Karena apa? Lensanya ini bergeser. Lensa mata yang harusnya, jadi dari pupil akan, kalau memang korneanya jernih, tidak ada hifema, kita akan bisa melihat lensanya. Kalau lensanya dia masih tampak sedikit, mungkin dia hanya subluksasi, jadi pergeserannya tidak total. Tapi ada juga yang dia terjadi luksasi. Luksasi bisa ke anterior, jadi dia ada di depan iris, ataupun dia ada di belakang iris. Nah, pasti keluhannya adalah pandangan matanya tiba-tiba kabur. Kemudian bisa juga terjadi edema Berlin. Jadi di retinanya terjadi pembengkakan. Keluhannya pasti juga pandangan matanya kabur. Nah, bisa juga terjadi yang namanya ablasio retina. Kalau memang bisa melakukan oftalmoskopi, akan bisa tampak retina yang terlepas. Nah, pada kasus ini, retinanya yang terlepas adalah bagian superior. Seperti tadi disampaikan, jadi kalau retina juga sama. Kalau retina yang lepas sebelah atas, biasanya pasien mengeluhkan pandangan matanya buram di kontralateralnya. Jadi di bagian bawah malah tidak kelihatan. Kemudian yang selanjutnya perdarahan retrobulbar. Akibat trauma yang besar bisa terjadi perdarahan retrobulbar. Biasanya keluhannya adalah bola matanya menonjol, kemudian terjadi yang namanya kemosis, jadi konjungtivanya ini, subkonjungtivanya jadi menggembung seperti itu, dan dia untuk gerak bola mata sangat susah karena dia isinya ada darah di dalam belakang bola mata. Nah, kasus perdarahan retrobulbar ini juga harus segera ditangani karena dia kalau menekan terus resikonya nervus opticusnya juga bisa tertekan. Biasanya kalau yang seperti ini nantinya bisa dilakukan seperti dekompresi, jadi dilakukan kantotomi yang kantus lateralisnya ini dipotong sehingga rongga bola mata jadi lebih longgar.
Nah, tadi harus dilakukan pemeriksaan terhadap dinding bola mata. Karena apa? Sangat mungkin pada kasus trauma tumpul bisa terjadi fraktur maksilofasial. Kalau dia hanya keterlibatan dari dinding orbita, mungkin yang tampak yang bisa diperiksa adalah bola matanya jadi seolah-olah masuk ataupun turun dibandingkan dengan mata yang tidak ada kelainan. Nah, pada kasus yang trauma tumpul ini, untuk laserasi palpebra, kemudian laserasi palpebra harus segera dilakukan penjahitan, biasanya idealnya adalah dalam waktu kurang dari 48 jam. Tapi kalau hifema, boleh nanti dirawat inap, untuk di bed rest total, tetapi kalau untuk yang kasus iridodialisis, subluxasi atau luxasi lensa, dia sifatnya bukan yang emergensi langsung harus segera dirujuk, tidak, tapi harus ditangani kondisi yang lebih mengancam terlebih dahulu. Yang terakhir juga bisa terjadi kalau biasanya pasien dengan kecelakaan lalu lintas yang dikeluhkan tiba-tiba pandangan matanya kok kabur, tidak bisa melihat bahkan. Biasanya ada yang baru dikeluhkan setelah bangun, setelah kondisi sadar dari koma. Nah, yang ditakutkan adalah terjadinya traumatik optik neuropati. Nah, yang seperti ini ya memang harus segera dikonsulkan ke dokter mata. Untuk trauma tajam yang paling sering tetap bisa terjadi laserasi palpebra, kemudian laserasi konjungtiva. Jadi kalau laserasi konjungtiva hanya terjadi robekan di seperti ini, contohnya di konjungtivanya. Kalau terjadi laserasi konjungtiva yang tidak terlalu luas, sebenarnya tidak perlu dilakukan penjahitan. Jadi yang bisa dilakukan teman-teman di IGD adalah biasa kita irigasi dulu. Ada yang boleh irigasi dengan cairan biasa, atau ada yang dengan betadin. Yang terpenting adalah dilakukan anestesi lokal terlebih dahulu dengan memberikan pantokain. Kemudian diirigasi, dan kalau seandainya hanya laserasi konjungtivanya tidak terlalu luas, biasanya tidak perlu dilakukan tindakan seperti dijahit ataupun didekatkan gitu, sebenarnya tidak perlu, tetapi nantinya dia akan menempel dengan sendirinya. Berbeda halnya kalau terjadi laserasi kornea. Laserasi kornea kalau yang full thickness, bahkan ada yang jadi korneanya robek, bahkan ada yang terjadi prolaps dari iris. Jadi irisnya terjepit di antara laserasinya, bahkan bisa keluar. Nah, dengan kondisi seperti ini memang sebaiknya dilakukan langsung dikonsulkan ke dokter mata, dan sebaiknya dilakukan repair dari laserasinya. Yang iris yang keluar nantinya kalau memang dia masih viabel, masih bisa dimasukkan lagi. Tetapi kalau yang sudah tidak viabel, dia atau memang sudah lama, sudah terpapar dengan kondisi luar, akan lebih baik kalau dilakukan jadi dipotong. Tapi ya yang melakukan nanti saat dilakukan repair laserasi kornea. Nah, kalau menemukan yang seperti ini, untuk dokter umum boleh hanya ditutup saja, dikasih tetes antibiotik dulu, kemudian ditutup, kemudian bisa dilakukan rujuk. Nah, kalau terjadi laserasi kornea yang full thickness, memang sampai dalam, biasanya COA-nya akan dangkal. Berarti memang ada cairan yang keluar. Nah, yang seperti itu ya sebaiknya ditutup, kemudian dirujuk. Laserasi kornea bisa berdiri sendiri, hanya laserasinya saja, ataupun bisa dengan laserasi sklera. Biasanya kalau laserasi sklera, ya skleranya akan ikut robek. Dalam kasus seperti ini juga harus dilakukan tindakan penjahitan atau repair kornea dan sklera. Dan yang untuk memudahkan untuk mengenali apakah dia terjadi laserasi kornea yang full thickness, apalagi disertai prolaps iris seperti ini, ataupun laserasi sklera, adalah dilihat kondisi pupilnya. Kalau pupilnya sudah tidak bulat lagi, berarti ada kemungkinan dia terjadi
laserasi yang full thickness, bisa laserasi kornea ataupun sklera. Kecuali kalau laserasi skleranya ini jauh dari limbus, mungkin ya pupilnya akan biasa. Tetapi kalau dia dekat dengan limbus, biasanya yang kita jadikan patokan, lihat pupilnya. Kalau pupilnya sudah tidak bulat, berarti kemungkinan ada laserasinya sampai full thickness. Kalau didapatkan menerima pasien masih ada benda asingnya di dalam mata, seperti contohnya ini nancep di tengah kornea. Kalau yang seperti ini untuk dokter umum tidak usah mengambil benda asingnya walaupun tampak. Atau misalkan yang paling sering misalkan pancingnya nancep, masih kelihatan ada pancingnya, tidak usah dilakukan diambil, nggak usah, ditutup saja, tetapi tutupnya tidak usah terlalu menekan, tidak usah terlalu kencang sehingga kalau dia terlalu kencang malah justru membuat kerusakan jaringan selanjutnya. Jadi yang untuk bisa dilakukan adalah diberikan tetes mata antibiotik, kemudian ditutup, langsung dirujuk atau dikonsulkan ke dokter mata. Yang paling sering juga kita lanjut lagi untuk trauma fisis, biasanya panas, misalkan pada ada kebakaran atau biasanya kena, ya yang paling sering misalkan dari kebakaran gitu ya. Nah biasanya sebenarnya mata itu sudah mempunyai proteksi sendiri. Kalau mata yang normal pasti akan refleks menutup mata. Kemudian kalau seandainya memang dia kena trauma, biasanya si bola mata akan bergulir ke atas dan pasti akan refleks menghindari dari sumbernya. Nah, proteksi yang dilakukan normal oleh mata inilah akan memperingan kerusakan. Seandainya terjadi kerusakan, bisa sampai terjadinya cornea melting. Jadi korneanya sudah yang edem, jadi lebih keruh, kemudian bahkan ada yang lebih meluruh. Terapi yang bisa diberikan adalah cycloplegic agent kalau memang diperlukan. Yang bisa dilakukan dokter umum ya tetap boleh diberikan antibiotik profilaksis, lubrikan yang paling sering misalkan sendolitis atau yang semacamnya itu bisa dilakukan, ataupun ada yang diberikan salep mata. Nah, biasanya kalau memang tidak terlalu berat, dia akan membaik dengan segera. Tetapi kalau didapatkan kornea melting atau kornea yang sudah keruh, ya ada baiknya dilakukan rujukan ke dokter spesialis mata. Karena sebaiknya sih tidak langsung memberikan topikal steroid, akan lebih aman memberikan antibiotik profilaksis saja yang tetes. Kalau analgetiknya boleh analgetik minum. Nah, karena apa? Pemberian topikal steroid pada beberapa kasus memang dibutuhkan, tetapi butuh pertimbangan apakah nantinya akan diberikan atau tidak. Untuk yang di IGD ataupun dokter umum praktek biasa, praktek umum mungkin akan lebih baik, lebih aman kalau memberikan antibiotik tetes saja, kalau memang mau diberikan. Dan lubrikan. Lubrikan ini kalau salep mungkin bisa 3 kali sampai 4 kali, atau kalau yang tetes mata yang seperti air mata buatan itu boleh diberikan tiap jam, nggak masalah. Kemudian yang paling sering juga kalau datang pasien dengan radiasi UV, misalkan beberapa kasus yang saya temui biasanya dia penjual ikan atau dia yang ini kolam ikan seperti itu yang dia menyalakan UV, dia saat membersihkan atau mau menguras, dia lupa mematikan UV-nya. Nah, pada kondisi yang seperti itu kadang-kadang pada awalnya dia tidak merasakan keluhan apapun, tapi nanti agak selang beberapa jam baru muncul sensasi seperti ada ngeres atau ada benda asingnya, merasa silau, nggak enak kalau kena sinar tidak nyaman. Nah, biasanya
kita harus mengecek apakah ada kerusakan di korneanya. Pasti datang dengan mata merah. Kemudian ya kita cek korneanya. Korneanya relatif jernih, permukaannya rata atau tidak. Karena biasanya kalau dia ada sensasi benda asing, fotofobia, padahal dia tidak habis kena sesuatu yang memungkinkan untuk tinggal di mata, ya biasanya terjadi kerusakan epitel kornea. Kalau ada defek di korneanya, di epitelnya, ya yang dirasakan adalah sensasi seperti ada benda asingnya. Padahal sebenarnya begitu dicek oleh dokter, nggak ada benda asingnya, tetapi ada kerusakan pada epitel kornea. Biasanya kalau epitel korneanya hanya rusak ringan atau ada yang terkelupas ringan, biasanya bisa menutup sendiri kurang lebihnya 24 jam. Yang kalau karena dia pasti rasanya seperti ada benda asingnya, boleh diberikan antibiotik topikal dan analgetik. Kalau dia kerusakannya luas, ya boleh diberikan dengan sikloplegic. Yang kasus yang banyak lagi yang datang ke rumah sakit, IGD ataupun di poli kadang-kadang adalah trauma kimia. Trauma kimia ini bisa trauma asam, bisa trauma basa, tergantung dari penyebabnya. Nah, kalau trauma asam yang terjadi adalah terjadi denaturasi protein di dalam mata, biasanya kornea. Tetapi kalau trauma kimianya basa, dia terjadi proses saponifikasi. Trauma basa untuk kimia basa bisa menimbulkan kerusakan jaringan yang lebih berat dibandingkan trauma asam. Kalau trauma asam, memang keluhannya biasanya lebih ringan. Dan untuk trauma basa penanganannya harus lebih cepat karena dia karena terjadi saponifikasi, kerusakannya bisa lebih berat. Yang bisa dilakukan apa? Irigasi. Yang pertama yang begitu ada trauma kimia yang harus dilakukan adalah irigasi. Sampai kapan? Sampai pH-nya normal atau mendekati normal sekitar 7 sampai 7,5 mm merkuri. Nah, ini kalau seandainya kena dua mata ya dicek dua-duanya. Jadi harus dicek pH mata kanan dan kiri. Kalau seandainya yang kena salah satu mata, boleh dicek mata sebelahnya untuk nantinya target irigasinya sama dengan mata yang tidak terkena cairan. Nah, biasanya pakai pH meter yang jangan yang kaku, karena kalau yang kaku akan sakit. Biasanya yang kayak kertas seperti itu nanti dicek pH-nya berapa. Diirigasi biasanya bisa pakai normal salin ataupun RL. Nah, kalau sudah tercapai pH normal, untuk mempercepat penyembuhan bisa diberikan vitamin C. Kalau seandainya terjadi reaksi anterior chamber, di COA-nya bisa diberikan sikloplegic. Intensif bisa diberikan intensif non-preserved lubrikan. Jadi dikasih lubrikan yang sebaiknya yang tidak ada pengawetnya. Kalau terjadi erosi kornea yang luas akibat traumanya, bisa dipasang bandage contact lens. Pada beberapa kasus dan trauma, terutama trauma basa, ada yang bisa diberikan kelator kalsium. Kalau tetes mata biasanya EDTA, tetapi kadang sediaannya tidak selalu ada di rumah sakit. Nah, jika terjadi, kan tadi juga tetap dilakukan pemeriksaan oftalmologi secara lengkap. Kalau terjadi peningkatan tekanan intraokuler, jadi bisa diberikan acetazolamid. Tetapi acetazolamid ini kalau mau diberikan harus dilakukan anamnesis, apakah ada gangguan ginjal, dan yang paling penting adalah apakah ada alergi terhadap sulfa. Karena apa? Kalau pasien ada alergi sulfa, merupakan kontraindikasi diberikannya acetazolamid.
Tetapi kalau tekanannya normal, ya aman. Nah, ini kelainan, kalau tadi disampaikan bahwa trauma kimia yang basah itu bisa menyebabkan kerusakan yang lebih berat, ya karena memang bisa mulai dari hanya erosi sampai ini korneanya benar-benar warnanya keruh, burem, butek seperti ini. Bahkan bisa terjadi yang ini, yang atas kan masih merah, yang bawah ini bisa terjadi sampai limbal stem cell-nya tidak berfungsi lagi. Ya kalau kembali lagi, kalau sebagai dokter yang ada di IGD atau dokter umum, yang utama adalah irigasi. Kemudian lubrikan yang sering dan antibiotik topikal. Kemudian segera dirujuk ke pelayanan mata. Nah, kalau bagaimana trauma mata di era pandemi seperti ini? Yang namanya trauma mata tetap dia adalah kasusnya emergensi. Jadi tetap kalau kami di Rumah Sakit Mata Dr. Yap menggunakan triase dengan ATS, Australasian Triase Scale. Jadi ada ATS 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang 1 itu dia emergensi, mengancam nyawa, sampai kalau yang 5 itu bisa seolah-olah sebagai false emergency. Nah, nantinya penanganannya harus disesuaikan dengan hasil triasenya. Untuk teman-teman yang ada di IGD, tetap harus APD lengkap. Apalagi kalau kita mau memeriksa mata, tetap harus menggunakan APD. Karena kita saat kondisi pandemi seperti ini, kita kan juga tidak tahu kondisi pasien. Apalagi kalau pasien datang dengan tidak sadarkan diri misalkan. Pemeriksaan juga tetap menggunakan APD. Nah, kalau di Rumah Sakit Mata Dr. Yap, kami jika pasien memerlukan tindakan yang baik minor maupun harus di general anestesi, kami melakukan rapid test sebagai screening dan juga ronsen toraks untuk yang di anestesi umum. Tetapi kalau untuk kasus-kasus yang ringan, yang bisa dilakukan di IGD, ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma tetap harus pemeriksaannya menggunakan APD. Kalau yang tindakan yang ringan, seperti hekting palpebra ringan, boleh dengan anestesi lokal akan lebih aman. Tetapi kalau membutuhkan eksplorasi atau saat tadi repair laserasi kornea, laserasi korneosklera, ya sebaiknya dengan anestesi umum. Dan kalau dengan anestesi umum, karena ada resiko aerosol, ya untuk penularan COVID ya tetap harus dengan pemeriksaan lengkap, dengan pemakaian APD yang lengkap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, baik, terima kasih Dr. Rosa atas penjelasannya yang menarik sekali ya dok. Trauma mata di era pandemik ini dan bagaimana cara penanganannya agar tidak berisiko tertular maupun menularkan COVID-19. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dok. Ya. Yang pertama dari Dr. Devi, saat merujuk dibalut longgar, apakah kasa balutnya perlu di dressing dengan NaCl atau RL, dok? Atau kering saja? Ya, kalau memang hanya untuk dibalut, biasanya kasa kering saja. Jadi kasa balut biasa aja, jadi memang kasa kering tidak harus dibasahi dengan NaCl ataupun RL. Termasuk kalau seandainya dia tidak ada benda asingnya, sebenarnya ya sekedar yang penting ditutup supaya tidak terjadi infeksi dari luar saja. Mungkin itu. Ya, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan penggunaan steroid topikal pada hifema dengan abrasi kornea. Apakah diperkenankan, dok? Ya. Jika tidak, apakah ada pengganti anti radang lainnya? Oke. Jadi kalau terjadi hifema dengan adanya abrasi kornea, kita memang harus hati-hati. Karena apa? Kalau dia terjadi abrasi kornea, penggunaan steroid topikal yang ditakutkan justru bisa
menyebabkan penyembuhannya lama. Biasanya kalau terjadi abrasi kornea lebih aman menggunakan antibiotik topikal saja. Nanti kalau dia sudah menutup, baru diberikan steroid topikal. Kalau steroid tidak bisa diberikan dengan tetes mata atau topikal, saya biasanya menggunakan steroid dosis rendah untuk per oral. Jadi bisa diberikan metilprednisolon ataupun dexamethasone. Biasanya kalau ya kurang lebihnya kalau untuk metilprednisolon sekitar 1 mg per kilogram berat badan atau dikurangi sedikit nggak masalah, tergantung dari hifemanya. Tetapi yang penting kalau terjadi abrasi kornea akan lebih aman jika tidak diberikan steroid topikal. Mungkin itu Dokter Anggun. Ya, baik Dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Dok. Apakah saat sebelum irigasi mata selalu harus diberikan tetes mata pantokain? Bila tidak tersedia pantokain, apakah boleh untuk langsung irigasi atau cukup memberikan kasa balut kompres? Monggo Dokter. Oke. Kalau untuk irigasi memang akan lebih nyaman untuk pasien tetap diberikan pantokain. Jadi tetap harus diberikan anestesi lokal karena kita kan harus mengirigasi sampai di dalam fornik. Jadi irigasinya tidak boleh langsung kena ke kornea. Jadi arahnya harusnya ke pasien diminta untuk melirik bawah, bagian dalam disemprotkan seperti itu. Yang penting tidak mengenai kornea secara langsung. Nah, karena itu rasanya nyeri, biasanya memang lebih aman diberikan pantokain. Kalau tidak ada pantokain, ya kalau pasiennya tahan sih mungkin nggak masalah. Cuma kalau akan lebih baik tetap diberikan pantokain. Ya kalau pantokain kan sebenarnya bisa disediakan ya untuk di IGD, seperti bisa. Kalau ini menyambung pertanyaan yang tadi juga Dok, jika tidak ada pantokain tetes mata, boleh tidak diberikan lidokain ampul diteteskan? Pada prinsipnya boleh, kan tetap analgetik, tetap bisa untuk mengurangi ininya anestesinya, boleh diberikan tetes mata, diteteskan lidokain gitu boleh. Ya. Baik Dokter, masih terkait dengan irigasi juga ya Dok. Bagaimana cara pemeriksaan atau penggunaan pH meter di mata, Dok? Ya, untuk pH meter biasanya kan banyak yang dijual yang bentuknya bulat seperti itu, jadi nanti diambil sedikit. Nah, kertasnya itu, misalkan contohnya, maaf ya. pH meternya nggak usah panjang-panjang, misalkan seperti ini, dilipat sedikit, kemudian dimasukkan ke fornix inferior. Jadi ini dimasukkan kayak dicantolin seperti itu, nanti dilihat, nanti kan air mata pasti akan membasahi juga. Nah nanti baru dicocokkan dengan pH meternya. Jadi ya setelah disobek kertas pH-nya, kemudian dilipat sedikit untuk dicantolkan ke fornix inferior. Begitu Dokter Anggun. Ya, baik Dok. Mungkin ini saya tuntaskan yang terkait irigasi dulu ya Dok. Ya boleh. Untuk trauma kimia, apakah memerlukan irigasi yang continuous Dok? Jika diperlukan, berapa lama dan cairan apa yang sebaiknya digunakan? Oke. Untuk irigasi post trauma kimia bisa dilakukan dengan NaCl ataupun RL, disemprotkan seperti itu. Sebenarnya kalau sudah pH-nya normal, sebenarnya dia tidak harus diirigasi terus-menerus. Kalau sudah pH-nya normal, biasanya saya selanjutnya akan diberikan lubrikan. Seperti yang air mata buatan itu aja, enggak apa-apa. Jadi itu agak sering, misalkan awalnya per jam, kemudian kalau sudah mulai enak,
dikurangin, itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting adalah saat irigasi pertama harus bisa mencapai kondisi pH-nya mendekati normal ataupun minimal sama dengan pH mata sebelah. Ya, baik Dr. Rosa. Untuk selanjutnya, untuk golden period merujuk pasien dengan trauma kimia, baik basa ataupun asam, berapa lama dok? Kalau tadi untuk trauma kimia, kalau sebenarnya sudah diirigasi normal, irigasi sampai pH normal, ya sebenarnya nggak ada terus, ya udah langsung aja dirujuk. Jadi karena nantinya akan diperiksa untuk kondisi mata yang lain. Tetapi kalau dia memang yang penting adalah diutamakan dia mengirigasi sampai kondisi normal dulu. Jadi setelah itu ya segera dirujuk aja karena untuk melihat kondisi korneanya. Tapi kalau korneanya jernih sih sebenarnya boleh, misalkan misalkan harus butuh perjalanan gitu, nggak masalah sih. Mau 24 jam sebenarnya sih nggak masalah juga. Yang penting adalah irigasi yang penanganan pertamanya sudah dilakukan. Mungkin itu, ya. Dr. Anggun. Kemudian yang berikutnya ya dok, trauma okuli ini termasuk dalam emergensi ya dok, sedangkan kondisi saat ini IGD membatasi pasien. Nah, trauma okuli mana yang bisa dirujuk melalui poli dan bukan melalui IGD? Monggo dokter. Kalau dilihat tadi, kalau trauma okuli yang menyebabkan laserasi palpebra, laserasi kornea, laserasi sklera, kemudian masih ada benda asingnya di situ, memang sebaiknya segera dirujuk ke IGD. Tetapi atau dia traumanya tiba-tiba menyebabkan kondisi sistemiknya tidak baik, ya memang harus ya. Tetapi kalau kayak subconjunctival bleeding, kemudian matanya tenang tapi ada subluxasi lensa, itu sebenarnya bisa dipoli. Ataupun ada luxasi lensa, itu sebenarnya bisa dipoli. Tetapi kalau tadi kayak perdarahan retrobulbar yang bola matanya tampak menonjol, terus agak susah gerak bola mata, itu harus segera ke IGD. Jadi kita lihat aja kalau dia sudah tertangani kondisi awalnya ya enggak apa-apa. Misalkan trauma kimia sekarang sudah diirigasi, sudah baik, mau kontrol ke poli enggak masalah. Kalau seandainya dia hifema, ya sebaiknya tadi di bed rest. Kalau ada rawat inapnya ya di bed rest, kemudian sambil dievaluasi kondisinya. Itu boleh, Dr. Anggun. Jadi yang harus lakukan rujuk ke IGD adalah yang ada laserasi laserasi palpebra, laserasi kornea, laserasi sklera, ataupun ada benda asingnya, perdarahan retrobulbar, itu boleh harus langsung ke IGD. Tapi selain itu sebenarnya boleh ke poli. Kalau subconjunctival bleeding, teman-teman dokter umum kan level kompetensinya 4, ya harusnya nggak usah dirujuk. Gitu. Ya, kalau subconjunctival bleeding bisa ditangani di vaskes pertama ya dok ya oleh dokter umum. Bisa, betul. Ya. Ini cukup banyak pertanyaan yang masuk mengenai trauma kimia ya dok. Mungkin besok-besok bisa kita buatkan sesi khusus atau didaktik course mengenai trauma kimia mungkin ya dok? Ya boleh. Saya sampaikan pertanyaan yang lain ya dok, mengenai hifema dokter. Ya. Apakah semua kasus hifema harus dirawat atau apakah ada kriteria khusus dok? Ya. Kalau saya pribadi, kalau terjadi hifema, apalagi hifemanya full, memang harus dirawat inap karena memang tetap harus bed rest total. Tapi kalau hifemanya minimal sekali, selama pasien bisa diedukasi dan bisa bed rest total di rumah, nggak masalah. Tetapi kalau dia sudah
hampir mencapai pupil, atau ya biasanya saya sepertiga ke atas, kalau seandainya memang dia mau, sebaiknya memang harus bed rest total, harus dirawat inap, karena kita harus memantau kondisi tekanan bola mata, kita harus melihat kondisi hifemanya sendiri. Tetapi kalau dia hanya minimal, boleh dirawat, maksudnya dia dirawat jalan, bed rest di rumah dengan aturan yang sama, tidur 45 derajat, kemudian benar-benar di rumah hanya bed rest, itu boleh. Nanti dikontrolkan 3 hari, itu nggak masalah. Karena tetap harus diedukasi bahwa kemungkinan rebleeding masih bisa terjadi sampai hari kelima. Ya, baik dok. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada kasus blowout fracture, biasanya pasien akan mengalami gangguan penglihatan yang seperti apa ya dok? Ya, kalau terjadi blowout fracture, biasanya pandangannya ada yang mengeluhkan dia pandangan kabur, tapi ada juga yang mengeluhkan dia double. Dia double karena ada otot yang terjepit biasanya, itu bisa, itu pandangannya double. Tetapi ada juga yang kalau dia tidak sampai terjadi treatment dari muskulus, kadang-kadang ya pasiennya juga nggak mengeluhkan gangguan pandangan yang jadi kabur gitu sih enggak, tetapi biasanya mungkin gerak bola matanya jadi berbeda dengan mata sebelahnya. Gitu. Ya. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah golden period untuk dilakukan iridektomi pada kasus prolap iris atau open globe injury? Nah, kapan kita memutuskan untuk dilakukan iridektomi atau dilakukan repair iris saja tanpa iridektomi? Oke. Kemudian yang kedua sekalian ya dok, kalau dibuat urutan cairan irigasi, mana yang terbaik dok? Apakah NaCl 0,9%, RL, atau Aquades? Oke. Kalau golden period, sebenarnya kita harus melihat viabilitas dari iris tersebut. Kalau dia memang masih viable, kalau saya sih biasanya kalau dia masih kurang dari 24 jam, kadang-kadang sebisa mungkin masih saya masukkan, kecuali kalau memang terlalu kotor. Kalau kotor ya sebaiknya di iridektomi aja gitu, daripada nantinya kita masukkan ternyata malah menimbulkan infeksi di situ. Tetapi kalau dari awal, kalau dia barusan kejadian, ya nggak apa-apa, kita repair aja. Jadi sebenarnya golden period-nya adalah, saya sendiri belum menemukan literatur golden period berapa jam yang harus dilakukan repair dan iridektomi. Tetapi kalau saya pribadi biasanya saya melihat kemungkinan viabilitas dari si iris. Rata-rata ya kalau di bawah 24 jam, saya masih berani untuk dilakukan reposisi iris. Tetapi kalau lebih dari itu, sebaiknya di iridektomi, apalagi dia selama habis trauma terpapar terus dengan udara luar, sebaiknya sih di iridektomi aja. Kalau untuk cairan, kalau di literatur di AAO sebenarnya ada cairan khusus untuk irigasi, tetapi yang paling mudah ditemukan, kalau urutannya, kalau saya lebih cenderung RL, NaCl, sama Aquades, baru Aquades. Gitu. Tapi sebenarnya ada cairan sendiri, kalau di AAO itu ada cairan sendiri untuk irigasi bahan kimia, Dokter Anggun. Ya, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya bacakan 2 pertanyaan terakhir ya dok. Terkait kasus hifema dok, apakah indikasi parasintesis untuk hifema, dan apabila terjadi komplikasi seperti siderosis bulgi, apakah ada terapinya dok? Oke. Untuk parasintesis hifema, kalau dia hifemanya full, dan kalau saya pribadi lebih
setelah fase periode rebleedingnya terlewati, baru akan dilakukan parasintesis hifema. Jadi kalau hifemanya terlalu luas, maksudnya penuh, biasanya kalau sudah seminggu, karena dia seminggu itu resiko terjadinya hemosiderosis, ya sebaiknya dilakukan parasintesis hifema. Tetapi kalau baru awal, biasanya sebaiknya kita tunggu dulu, karena masih sangat mungkin terjadi clotting, kemudian nantinya bisa terjadi resorpsi spontan, itu masih sangat mungkin terjadi. Jadi walaupun hifemanya full, jangan buru-buru langsung dilakukan parasintesis hifema. Jadi tetap kalau sebaiknya ditunggu dulu, bed rest dulu. Kalau memang kok hampir seminggu dia tidak resorb, tidak terjadi clotting, ya bisa dipertimbangkan akan dilakukan parasintesis hifema. Mungkin itu. Tetapi kalau untuk hifema jangan lupa memberikan sikloplegic ya, teman-teman. Jadi sikloplegic itu yang paling yang ada efek sikloplegicnya paling kuat adalah sulfasatrofin atau tropin. Itu paling kuat. Tetapi memang harus kita edukasi. Kalau memberikan sikloplegic, kita harus edukasi bahwa jangan sampai kena mata sebelahnya, kemudian nantinya mungkin saat dia hifemanya berkurang atau hilang, nantinya tetap akan manik mata akan lebar, sehingga akan ada keluhan kabur, ada keluhan silau, itu tetap harus disampaikan sejak awal. Gitu, Dr. Anggun. Nah, kalau sudah terjadi hemosiderosis, jadi pewarnaan di kornea, ya tindakannya adalah cangkok kornea, karena kalau tidak, ya memang kita tidak bisa menghilangkan pewarnaan kornea akibat dari sel darah itu, nggak bisa. Jadi tetap kalaupun terjadi pewarnaan kornea, ya tindakannya kalau untuk biar jernih ya harus cangkok kornea, Dr. Anggun. Ya. Baik, dokter, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, Dok. Bentar, Dok. Masih terkait dengan hifema ya, Dok. Apakah tata laksana bed rest ini untuk semua grade hifema? Kemudian misalnya hifema grade 3 atau 4, atau mungkin ada terdapat perbedaan tindakan pada setiap grade hifem? Ya, kalau untuk hifem, tetap bed rest total itu dilakukan untuk semua grade, termasuk yang hifema yang grade 1 yang minimal, akan lebih baik kalau tetap bed rest total. Ya. Gitu. Ya, mungkin baik, saya agak ini nanggapin sedikit, tadi ada yang bertanya terkait kemosis, apakah dibalutnya seperti apa. Ya. Jadi kalau kemosis, karena dia, kalau kemosis pada prinsipnya kalau kita mau menutup balut untuk nutup mata, harus dipastikan mata kondisi tertutup terlebih dahulu, baru dilakukan tutup dengan kasa. Jadi kalau seandainya kemosis, boleh misalkan diberikan salep dulu, habis itu ditutup. Tetapi sebisa mungkin kondisi palpebranya harus menutup dulu, baru dilakukan tutup dengan kasa. Mungkin itu. Tadi setelah saya lihat pertanyaannya itu, ada yang bertanya seperti itu, Dr. Anggun. Ya, baik, Dokter. Mungkin terakhir satu lagi ya, Dok, ya, untuk menutup sesi diskusi kita hari ini. Untuk antibiotik profilaksis pada trauma kimia, Dok, golongan antibiotik apa yang menjadi first line-nya? Cuman yang itu keliru yang boleh broad spectrum, boleh misalkan ofloxacin, kemudian tobramycin, chloramphenicol, sebenarnya boleh. Kalau udah sampai ke rumah sakit, biasanya sih kami memberikannya mulai dari ofloxacin, tobramycin, levofloxacin, tergantung dari tingkat keparahan dari
korneanya, Dokter Anggun. Tapi kalau di daerah misalkan atau di puskesmas yang ada, biasanya yang ada kan kloramfenikol, selama pasiennya tidak alergi boleh saja diberikan, Dokter Anggun. Ya, baik. Terima kasih Dokter Rosa atas penjelasannya yang lengkap sekali ya Dok hari ini. Ya. Baik rekan-rekan sejawat, dokter umum dan senior oftalmologis di seluruh Indonesia, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam webinar YAP Education Series, seri yang pertama ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini, Dr. Hartono, spesialis mata konsultan, dan Dr. Rosada Adiarti, spesialis mata. Sebelumnya saya akan menginformasikan untuk materi dan pertanyaan-pertanyaan yang pada hari ini belum bisa terjawab akan kami sampaikan melalui grup Telegram. Jadi nanti semua partisipan pada hari ini akan kami invite ke Telegram group. Kemudian materi dan jawaban-jawaban pertanyaan akan kami share melalui grup tersebut. Nah, kemudian kami infokan juga untuk webinar YAP Education Series, seri yang kedua, akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik mengenai Important Coronavirus Update in Ocular Symptom dengan narasumber yang juga tidak kalah ngetop, yaitu Profesor Dr. Suharjo, spesialis mata konsultan, dan Dr. Mufidah Dwi Nurhayati, spesialis mata, yang akan dimoderatori oleh Dr. Anissa Rahma. Nah, pendaftaran untuk YAP Education Series seri yang kedua sudah bisa dilakukan mulai besok. Jadi rekan-rekan jangan sampai ketinggalan karena seatnya juga terbatas. Ya, baik. Rekan-rekan semua, kita telah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila selama acara terdapat kekurangan maupun kata-kata yang seri yang kedua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.